Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang cyber sabotage dan extortion. Yang melatar belakangi kami untuk mengambil materi ini karena teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan mengakibatkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung secara begitu cepat. Teknologi informasi saat ini sudah menjadi pedang bermata dua. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus sudah menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum, yaitu munculnya kejahatan yang bernama cyberspace atau dengan nama lain cybercrime, sebuah ruang imajiner dan maya atau area bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial. Adapun maksud dan tujuan kami memilih materi ini, yang pertama, untuk mengetahui apa itu cyber sabotage dan extortion. Yang kedua, untuk mengetahui contoh-contoh yang berkaitan dengan cyber sabotage dan extortion. Yang ketiga, untuk mengetahui undang-undang yang berkaitan atau mengatur cyber sabotage dan extortion. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara menanggulangi cyber sabotage dan extortion. Batasan-batasan permasalahan makalah ini. Mengingat luasnya permasalahan. Batasan-batasan permasalahan makalah ini. Mengingat luasnya permasalahan yang akan dihadapi, kelompok kami membatasi fokus pembahasan pada ancaman cyber sabotage sebagai fenomena global dan peran pemerintah Jepang dalam menanggulangi cybercrime di masa Perdana Menteri Shinzo Abe. Bab 2. Landasan teori. Pengertian cyber espionage and sabotage. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan cyber terorisme. Setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber terorisme. Berikut adalah beberapa cara-cara yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. Yang pertama, mengirimkan beberapa berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website, jejaring sosial atau blog. Yang kedua, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Yang ketiga, hacktivist, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivis. Yang keempat, cyber terorisme, bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh karena hacker tahun 2011. Yang kelima, membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Penanggulangan cyber sabotage and extortion. Cybercrime dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Berikut beberapa cara penanggulangannya. Pertama, mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan dalam sistem yang dimasuki oleh pemakai
yang tidak diinginkan. Pengaman sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Melakukan backup secara rutin, menutup service yang tidak digunakan. Kedua, adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan berkas. Contoh kasus berikut beberapa contoh kasus cyber sabotase yang pernah terjadi. Yang pertama, penyebaran virus dalam dunia cyber, ini sering disebut dengan worm. Kedua, beberapa tahun lalu yang pernah terjadi kasus penyebaran virus Melissa dan I Love You dalam dunia cyber. Virus ini muncul di Amerika Serikat. Ketiga, sementara di Indonesia juga pernah terjadi kasus-kasus cybercrime. Kasus tersebut adalah yang berkaitan dengan perusakan situs web. Pada bulan September dan Oktober tahun 2000, beberapa situs web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang dinamakan dirinya Fabian Clone, berhasil menjebol web milik Bank Bali. Situs milik Diperindak tidak hanya dirusak, tapi file-file semua dihapus, sehingga administrator sistemnya juga mendeteksi siapa yang menyerangnya, dan lagi pula cracker tersebut tidak meninggalkan jejak. Dasar hukum tentang cyber sabotage and extortion. Tindak pidana yang sesuai dengan kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi adalah sebagai berikut. Pasal 22 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Dan juga dalam pasal 33 menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran adalah sistem elektronik. Pada pasal 33 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dilanjutkan dengan pasal 49 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Definisi cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan mengusulkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase, pengiriman berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website, jaringan sosial, atau blog, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak kewenangan tentang identitas seseorang, baik untuk mewakili residen mereka untuk menyembunyikan seorang kriminal. 3. Hacktif, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktif. Contoh khusus cyber tentang cyber spase dan eksternal. Khusus penyebaran virus word. Menurut perusahaan software antivirus Rundeck menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang bisa berpotensi dengan baik. Rundeck menyebar pada jaringan LAN (Local Area Network) dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows menurut perusahaan antivirus. Kasus Logic Bomb. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Burslem, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang. 2.
hari kemudian sebuah logic bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Cara menanggulangi cyber sabotage and extortion. Kasus penyebaran virus worm dapat diamankan sistem dengan cara 1. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. 2. Memasang firewall. 3. Menggunakan kriptografi. 4. Secure Socket Layer atau bisa disingkat SSL. 5. Penanggulangan secara global. Lalu ada kasus logic bomb. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Maka berikut adalah langkah ataupun cara untuk menanggulanginya secara global. Pertama, modernisasi hukum pidana nasional serta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. Bab 4. Penutup. Di sini kita mempunyai kesimpulan bahwa di dunia banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun, karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan ada saran yang dapat disimpulkan, yaitu berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka kita perlu adanya upaya untuk pencegahannya dengan cara penegakan hukum yang tepat. Dan perlu suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Jadi, untuk pencegahannya yaitu adalah pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kedua, kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.